datang di acara webinar Teknik Simple Forex Trading. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah hadir di acara webinar ini. Atas antusiasnya, perkenalkan saya Siti Nurlinda sebagai webinar moderator kali ini. Nah, mengingat negara kita lagi menerapkan PSBB nih, mungkin banyak yang terkena dampaknya ya di sini ya. Dampaknya kayak apa sih PSBB ini? Banyak orang yang harus kerja dari rumah atau kalau bahasa gaulnya work from home ya. Terus pendapatan menurun karena sulit untuk keluar rumah atau terbatas. Oke, sebelum tidak terusin, mungkin ada beberapa peraturan yang bisa kita ikutin ya teman-teman di sini. Yang pertama, di sini masih ada yang belum join audio nih. Nah, buat teman-teman yang belum join audionya bisa klik di sebelah kiri layar ada gambar seperti mikrofon seperti itu ya. Itu bisa diklik, join dulu audionya agar nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau kenalan bisa langsung berbicara atau audionya terdengar sama yang lain. Gitu. Yang kedua, nanti setelah kalian join audio, audionya akan secara otomatis di-mute-kan sama admin saat pembicara mulai presentasi supaya suaranya nggak tumpang tindih nih. Jadi kita bisa dengar siapa yang lagi ngobrol, siapa yang lagi presentasi, atau misalnya nggak tumpang tindih aja suaranya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya mau nanya kayak gimana nih? Nah, buat teman-teman yang baru pakai Zoom, di bawah ini ada di layarnya ini di bawah ada features chat ya. Chat, ada chat, kemudian ada reaction. Jadi kalau misalnya mau bertanya bisa langsung ketik aja di situ, nanti Linda akan bantu bacakan. Atau misalnya raise hand, ada reaksi tangannya seperti ini, atau misalnya yang jempol, nah itu bisa diklik aja, nanti Linda bantu unmute, terus bisa langsung bertanya gitu. Peraturannya cuma 2 itu aja. Nah, selain itu mungkin kita bisa kenalan dulu ya, supaya bisa sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum join. Mungkin kita bisa kenalan satu sama lain dengan peserta hari ini. Halo, halo. Halo, selamat sore Bu Siti. Sore, Opa Ari. Oh, ini dia pembicara kita, Bapak Arya. Gimana kabarnya, Pak Ari? Alhamdulillah baik Bu Siti. Ya, sama WFA kita coba-coba nih buat edukasi, ngasih edukasi buat teman-teman yang lain juga nih. Betul-betul Pak Ari. Nah, kita mau kenalan dulu nih Pak Ari sama salah satu boleh. kita supaya enggak kaku-kaku banget ya. Di sini ada, ya, tapi videonya nggak ini nih yang nyambung sama videonya ya. Sebentar. Mungkin ada Bapak Rumtoni ya. Pak Rumtoni Ben. Boleh kenalan nggak nih Pak sama Pak Rumtoni Ben? Shalom. Boleh di-unmute Pak Rumtoni? Halo? Masih di-mute ya Pak Rumtoni ya? Sebentar Pak, kita minta di-unmute dulu Pak Rumtoni supaya bisa kenalan nih sama kita semua di sini. Ya, oke. Halo Pak Rumtoni. Saya lagi di pabrik, lagi bising nggak dengar. Oh nggak kedengeran, nggak apa-apa Pak, kenalan aja nih. Bapak kerja di mana nih Pak? Pabriknya nggak libur? Oh iya, perkenalkan saya Rumtoni Siregar. Ya, pekerjaannya apa nih Pak kalau boleh tahu? Ya, saya sebagai karyawan di salah satu
pabrik sawit. Oke, tetap semangat Pak nih kerjanya walaupun lagi ada wabah di negara kita, Bapak masih semangat bekerja ya. Makasih, amin Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa tertarik join sama acara webinar kita hari ini? Boleh mungkin Pak sedikit ulasannya? Ya, karena di satu sisi saya sedang ingin mengembangkan pengalaman baru, pengetahuan baru di dunia pasar modal. Jadi, bagaimana supaya kita bisa tanpa banyak memonitor pergerakan misalnya saham, tetapi secara sistem bisa membantu kita untuk mempermudah transaksi. Wah, hebat. Mantap Pak, mantap. Lancar terus ya Pak. Aduh, maaf nih, rada batuk juga. Semoga acara webinar ini dapat membantu Pak Arum Tony untuk bisa tahu lebih banyak tentang trading dan mengembangkan bisnisnya ya Pak ya. Salam kenang Pak Arum Tony. Amin Bu. Ya, ayo kenalan satu lagi. Tadi dari bapak-bapak mungkin ada ibu-ibu yang bisa join nggak ya? Coba kita lihat di sini ada Ibu Tri mungkin ya. Halo Ibu Tri, tapi belum join nih Bu Tri. Kameranya belum join ya. Halo, selamat sore. Yes, sorry. Oh, Bapak ya Pak? Iya. Maaf ya Pak, salah. Selamat sore, Pak Tri. Iya. Boleh kenalin Pak sedikit Pak Tri bekerja apa? Mungkin dari mana? Oh, kalau saya nggak kerja, kebetulan nggak kerja, udah 6 bulan. Saya sih ini juga trading juga, cuma di trading. forex. Cuma Sales masih di trader ya forex. Pak Tri ya? Receh Bu. Sama Pak. Nanti kita gali yang lebih besar Pak Tri. Oke. Tertarik acara webinar kali ini kenapa nih Pak Tri? Diundang sama salah satu rekan yang di sana ya. Oke. Selamat bergabung Pak Tri. Semoga bermanfaat hari ini dan kita bisa silaturahmi terus ya Pak Tri. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Oke, mungkin kenalannya itu aja dulu. Nanti kalau ada yang mau kenalan lagi boleh raise hand. Mbak, saya mau kenalan, boleh gitu ya. Nanti ngajuin di chat, saya mau kenalan nih supaya bisa dapat banyak relasi di sini juga. Terus bisa saling mengenal. Tukeran nomor handphone boleh mungkin ya di situ tuh. Di chatnya boleh. Yang cari jodoh mungkin. Tentang jomblo nih. Oke deh, kita langsung kenalan aja sama pembicaranya kali ini. Siapa sih pembicara kali ini? Namanya Bapak Aryap. Pak Aryap ini adalah seorang trader juga. Beliau telah berpengalaman trading selama 12 tahun di bidang forex. Kemudian beliau adalah seorang pengusaha muda, seorang coach juga, analis trading, dan edukator berbagai macam universitas. Boleh mungkin tepuk tangan dulu ya, walaupun nggak kedengaran buat Pak Ari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan aja ya Pak Ari untuk mengisi acaranya webinar kali ini dengan judul Teknik Simple Forex Trading. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Siti, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah nyempatin waktunya di sini ya, mampir belajar bareng, edukasi bareng sama saya. Oke, nggak lama-lama, kita coba langsung masuk ke presentasi. Oke. Terus. Sorry nih Bu Siti, lagi lemot ininya sinyalnya. Naik turun Pak, Iya. grafik ya. Lagi hujan juga kan, lagi cuacanya lagi kurang bagus juga di sini. Oh iya betul, daerah Bandung, Lembang hujan terus nih. Mungkin ada yang dari luar kota di sini ya? Adakah? Sepertinya Pak Tony dari luar kota itu. Oh iya sawit tadi. Di Jawa Barat. Betul. Di Bandung nggak ada sawit ya Pak, maaf Pak. Oke, masih
menyambungkan ya, Pak Ari. Menyambungkan, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini dia. Maaf nih, belum tersambung nih Bu Siti. Nah, sambil nunggu Pak Ari, mungkin ada yang mau sharing atau berkenalan lagi. Nah, nyambung nih Pak Ari. Tinggal dari awal ya. Iya, ini tahu lagi lemot banget nih Bu Siti. Laptopnya juga nih. Masalah di jaringan sepertinya. Oke, mungkin video saya kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Lihat, oh berarti saya nggak bisa lihat video teman-teman, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang kita masuk di teknik simple trading emas. Kenapa saya memberikan judulnya teknik simple? Karena selama ini trading itu identik dengan ribet, ya. Mulai dari bagaimana cara bacanya, bagaimana cara masuk posisinya, cari take profitnya. Jadi terkesannya memang sedikit ribet. Tapi sebenarnya kita punya kok teknik simple untuk trading. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi, ya, pembelajaran. Sebenarnya nggak lama, 30 menit aja saya yakin kalau memang ini diikuti dengan benar, teman-teman semua pasti bisa trading dengan cara ini. Oke, ada dua macam strategi yang saya terapkan, yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah breakout, sistem breakout. Yang kedua, divergent. Strategi breakout dengan trendline, metode trading emas dengan memanfaatkan breakout, harga banyak dicari dan digunakan oleh sebagian besar trader karena dapat memberikan profit maksimal dari kondisi harga yang sedang trending. Salah satu alat bantu analisa yang bisa dimanfaatkan dalam strategi ini adalah trendline. Ya. Trendline tidak hanya mudah digunakan, tapi juga cukup efektif dalam memberikan sinyal trading emas. Garis trend yang terbentuk pada chart bisa difungsikan sebagai support dan resisten, yang berperan sebagai level pembatas untuk mensinyalkan breakout ketika harga menembus trendline. Nah, yang pertama adalah menggambar trendline tadi. Jadi kita menggunakan sistem breakout itu dengan cara menggabungkan dengan sistem trendline. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar trendline pada chart? Menggambar trendline tidak ada aturan baku yang mengharuskan Anda untuk menggambar trendline dengan syarat-syarat tertentu. Perangkat analisa teknikal yang satu ini memang sangat subjektif penggunanya. Anda bebas menghubungkan titik-titik high dan low dari posisi manapun yang Anda ketahui. Nah, sekarang di strategi trading emas ini ada satu rekomendasi penarikan trendline yang cukup logis untuk diterapkan. Oke, ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini oke, teman-teman bisa lihat ya, ini dari chart. Teman-teman tambahkan aja untuk indikatornya, tambahkan MACD ya. Untuk tambahkan MACD. Ini untuk mengkoreksi posisi dari candle di mana high dan low. Sebenarnya untuk tahu itu aja. Oke, kita contohkan di sini. Anda bisa menentukan titik-titik swing high dan low dengan bantuan MACD. Sesuaikan titik swing high pada chart dengan puncak top MACD. Sementara untuk swing low Anda bisa sejajarkan dengan bentukan lembah atau bottom
di MACD. Tidak ada setting khusus untuk MACD karena dengan pengaturan default pun cara ini juga sudah bisa bekerja dengan baik. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini yang untuk high 1, teman-teman bisa lihat di MACD-nya di sini juga ada top ya. Jadi di sini ada high, di sini ada top. Nah, di sana bisa dijadikan untuk penarik garis trend line-nya untuk awalnya ya. Nah, cari high yang kedua. Bisa lihat dari MACD juga di mana ada high, di sana coba lihat di chart-nya. Ada nggak di candle-nya high? Nah, kalau ada di high, bisa teman-teman bisa tarik trend line-nya dari sana, dari high 1 ke high 2-nya itu. Untuk garis setelah high-nya biarkan memanjang sebagai tanda resistennya. Terus yang kedua, teman-teman juga bikin trend line low. Ya, cari di MACD-nya ada bottom 1 yang sudah saya kasih contohnya. Di sana ada trend line low, ya. MACD-nya di low. Terus di candle low kita tarik garis trend line dari sana ke low yang 2 ya, bottom 2. Nah, di sini saya coba kasih contoh ya, live langsung. Oke, Bu Siti mungkin monitor saya sudah berubah ke MetaTrader ya? Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini, udah ya Bu Siti ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini saya coba kasih contoh untuk narik garis trend line. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada indikasi yang objektif. Jadi trend line itu sifatnya subjektif. Jadi bebas saja terserah. Ya. Tapi dengan indikasi yang sudah saya kasih kisi-kisinya. Contohnya ini saya kasih untuk high ya. Kita lihat di sini ada di sini ya, di sini bisa ya tertarik sini ya. Untuk yang low mungkin bisa saya tarik sini low ya. Oke. Nah, begitu ya. Kita lihat dari low, kita ambil ya. Yang high topnya kita lihat dari MACD-nya top ya, high. Terus di MACD-nya top, di sini juga ada top ya. Kita bisa taruh di sini. Begitupun yang low kita bisa ambil low. Sebenarnya kita bisa tarik dari sini ya, tapi terbatasan chartnya ya. Kita bisa tarik dari sini. Nah, di sini kita bisa tarik ke low. Ya, bisa tarik ke ini juga bisa. Nanti kita bisa jadikan ini sebagai indikasi untuk resisten dan support. Jadi simple begitu aja untuk apa? Untuk memasang garis trend line-nya. Nah, ini tentang trend line ya, Pak Ari. Ya. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman setelah ngelihat cara memasang trend line? Dipotong dulu nih Pak Ari. Tadi ada yang bertanya breakout nih Pak Ari. Ini ada pertanyaan dari Kak Sandi. Halo Pak Sandi, salam kenal. Pak Ari sini. Pak Ari, saya mau tanya, apabila ada news besar, apakah sistem breakout masih berlaku gitu ya? Sebentar. Sistem breakout masih berlaku. Nah, ya seperti itu ya Pak. Pertanyaannya ada di chat. Ah, udah seperti itu Pak pertanyaannya. Maaf tadi kehalang. Oke, untuk sistem breakout sebenarnya tidak ada masalah. Ini kita kita sebenarnya transaksinya kalau ini kan pakai yang 5 menit Bu Siti. Jadi kalau misalkan ada news justru bisa kita kejar asal memenuhi unsur. Misalkan nih ya harga break nih di support ya.
kita bisa kejar sell. Kita bisa kejar sell. Kalau kita mainnya kan main di time frame rendah di 5 menit, take profitnya itu nggak jauh. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Itu kita ambilnya paling sekitar 1 sampai 1,5 dolar take profitnya. 10 pips lah, 10 poin. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi masih tetap bisa follow ya Pak Ari ya, walaupun saya ada news yang besar, sistem breakout-nya masih bisa dipakai nih, lumayan nih, bisa diikutin. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Ya. Silakan dilanjutkan. Oke, ini jadi sedikit lemot nih, sorry nih teman-teman. Jadi lama, soalnya sinyalnya lagi jelek. Masih nunggu slide nih Pak Ari. Ada lagi pertanyaan ini Pak Ari. Oke. Dari Patri tadi ya. Ya. Patri tanya kenapa harus tarik trend line-nya di time frame kecil, enggak di time frame besar. Kenapa nih Pak? Enggak, ini yang saya sedang ajarkan kan teknik simple. Jadi cara cepat aja. Kalau kita main di time frame besar, menunggunya lebih lama. Oh gitu ya. Menunggunya lebih lama. Jadi kalau kita main time frame besar, biasanya orang di sana pakai trend, udah bukan pakai breakout lagi. Jadi tradingnya pakai trend, udah bukan pakai breakout. Untuk time frame besar ya, di 1 jam, 4 jam, daily, weekly, monthly itu kita makainya pakai trend, udah bukan pakai breakout. Kalau breakout ini pakai time frame-nya time frame kecil, gitu Bu Siti. Ya, kalau trend line ini bisa di time frame kecil juga ya, Pak? Patri sih bertanya, trend line-nya kenapa di time frame kecil? Mungkin karena untuk simple tadi ya, Pak Ari ya? Ya, karena memang kita kalau untuk main breakout itu makanya di time frame kecil, dia nggak bisa main di time frame besar, Pak. Jadi memang khusus untuk main time frame kecil aja. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Ada lagi nih Pak Ari, mau dijawab dulu atau mau lanjut dulu? Boleh, dijawab boleh. Silakan kalau pertanyaan. Ini dari Amalia ya, dari Amalia. Ya. Time frame yang paling cocok di 5M atau 15M. Mungkin maksudnya di 5 menit ya? Atau 15 menit atau 1 jam, 1 hour nih Pak. Oh, oke. Kalau cocoknya sih di 5 menit paling pas ya. Kalau 1 menit juga terlalu kecil time frame-nya, dia nggak bisa, kita nggak bisa jadikan patokan kalau di 1 menit. Kalau 15 menit sebenarnya bisa, tapi lebih sedikit lebih butuh waktu yang lebih lama sedikit untuk menunggu. Jadi kalau yang 5 menit ini sebenarnya dia pas, kenapa? Karena nggak terlalu kecil banget, tapi pergerakannya bisa bisa dibaca lewat breakout ini, gitu. Nyambung nih Pak pertanyaannya Pak Tri, nyambung dijawab katanya scalping ya Pak berarti. Mungkin karena time frame kecil oh iya, oke. Scalping nih Pak. Ya, kalau scalping bisa dibilang scalping kalau time frame kecil juga oke. Tapi sebenarnya kalau scalping dia pakai metodenya beda lagi. Kalau breakout nggak bisa disebut dengan sistem scalping sih sebenarnya. Gitu. Kalau pakai sistem scalping mungkin pakai belajar candle aja, nggak usah pakai apa-apa kalau scalping. Gitu, Bu Siti. Oke. Nih, ada satu lagi, Pak. Oke, boleh, Bu Siti. Sambung lagi aja ya. Ini dari Desti ya, Kim Desti. Kalau dengan keadaan sekarang yang lagi marak dengan wabah COVID-19, kan ekonomi world sekarang melemah. Apa masih aman kalau main trading di efek virus sekarang ini? Aman nggak nih, Pak? Justru aman banget ya. Nah, terutama apalagi kalau kita yang mainnya pakai sistem breakout. Makanya kenapa semenjak selama WFH ini saya ngasih edukasinya pakai sistem yang breakout ini kepada teman-teman. Karena yang pertama kalau kita main time frame kecil, itu kita nggak mainnya bukan long term, tapi mainnya pendek. Jadi mainnya 5 menit, kalau misalkan masuk posisi paling lama 15-20 menit sudah keluar. Artinya kita sudah tahu kita take profit atau stop loss. Jadi nggak lama. Nah, berbeda kalau kita mainnya long term, main di time frame besar, di 1 jam ke atas ya, apalagi bisa 4 jam, mungkin daily. Nah, itu yang beresiko. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi
sekarang, di mana harga emas itu sebenarnya kita lihat dari beberapa minggu yang lalu sempat terjadi anomali market ya. Pasar menjadi tidak stabil karena ada gangguan dari kekhawatiran daripada investor terhadap virus ini sendiri gitu. Jadi kalau untuk menggunakan pakai sistem breakout ini, saya pikir sangat aman gitu jawabannya. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau walaupun sedang wabah, trading tetap aman selama kita batasi nih ya Pak ya resikonya. Betul, dan batasin resikonya. Diatur gitu. Nah ada lagi nih Pak dari Pak Edward. Ya. Pertanyaannya berapa persen Pak rata-rata kalau pakai time frame 5 menit dalam satu hari mendapatkan profit? Wah, jadi kalau nih, kita, oke, ya. Jadi sebenarnya kita nggak pakai persentase. Kalau sistem breakout itu dia sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nanti saya akan jelaskan untuk bagaimana perhitungan take profitnya dan stop loss-nya di slide. Mungkin nanti Pak Edi bisa lihat tuh. Kalau persentase nggak ada persentase, Pak. Oke, siap. Kalau gitu Pak Edi tolong bersabar. Kita bersabar, lihat slideshow. Ya. Silakan Pak Ari dilanjut. Oke, terima kasih Bu Siti. Kita lanjut. Mohon maaf nih, lemot sekali nih. Oke, yang kedua mencari titik entry. Mencari titik entry setelah menetapkan trend line, Anda tinggal menunggu break harga dari garis trend tersebut. Tapi tunggu dulu, perhatikan bagaimana bentuk candle saat harga menembus trend line. Jadi pastikan candle setelahnya ya. Semakin besar candle yang terbentuk, maka semakin besar peluang profit Anda. Nah, ini chartnya masih sama ya contohnya ya. Pada contoh candle di atas, Anda bisa membuka order buy saat harga breakout dari trend line atas yang bertindak sebagai resisten. Posisi tersebut dikonfirmasi oleh candle besar yang terbentuk kayak breakout. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya, ini garis yang tadi saya ambil contohnya, kita bikin, anggap posisi yang ini belum ada nih sebelumnya. Nah, pada saat candle break posisi resisten ya, posisi dari trend line ini kan besar nih, candle-nya candle besar. Nah, teman-teman boleh buy di sini, ya. Untuk stop loss kasih 15 pip karena ini kan besar, boleh besar juga kasih stop loss-nya. Jadi trend line yang tadinya sebagai resisten dia berubah menjadi support. Jadi di sini bisa dijadikan untuk stop loss 15 pip pada saat masuk posisi, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Untuk take profit-nya, teman-teman bisa cari high sebelum dari high yang ini, ya. Bisa di sini bisa, ya. Atau high sebelumnya. Kalau kurang besar, ya bisa pakai high sebelumnya lagi untuk take profit, ya, di sini, ya. Ini pasti ada high sebelumnya, gitu. Oke, untuk ambil posisi seperti ini. Mungkin ada pertanyaan nggak, Bu Siti? Untuk ambil posisi. Belum ada nih Pak Ari, boleh belum ada ya, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, menentukan titik exit ya, atau peroleh posisi entry yang potensial dengan sinyal breakout dari trend line dan posisi exit. Oke, saya akan contohnya. Oke, nih. Dalam menentukan stop loss, kriteria terpenting yang harus Anda perhatikan adalah jarak antara level entry dan stop loss. Tidak boleh kurang dari 10 pip. Jadi misalkan kalau teman-teman masuk di angka 1.700 nih, ya stop loss-nya di 16.99 itu minimal ya 10 pip. Perhatikan ukuran candle yang menjadi konfirmator
Perhatikan pula ukuran candle yang menjadi konfirmator sinyal. Jika candle yang terbentuk berukuran sangat besar, Anda bisa menempatkan stop loss dengan jarak yang lebih lebar, mulai dari 12 hingga 20 pip. Intinya semakin besar ukuran candle, semakin fleksibel pula stop loss yang bisa Anda tentukan. Jadi di sini maksudnya ukuran candle yang menembus itu bisa kita lihat dari chart yang sebelumnya tadi ya. Oke, ini maksudnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini panjang ya. Jadi ini dianggap besar nih. Candle besar itu seperti ini. Nah, ini yang menembus candle besar. Kalau ini candle kecil ya, candle kecil. Ya, kalau ini candle besar yang tembus. Kalau ini candle kecil ya, dia balik lagi kita nggak jadi entry. Kalau di sini kita bisa entry nih, buy ya, di sini ya. Entry buy-nya di sini. Di candle setelahnya karena dia sudah break dengan candle yang berukuran besar. Jadi gitu untuk cara baca candle-nya ya. Mohon maaf nih teman-teman ya, sinyalnya jelek banget jadi lemot nih laptopnya. Terus selanjutnya take profit ya, untuk menentukan take profit. Yang pertama menetapkan take profit itu 10 pips dari setiap order ya, bisa 10 pip ya. Take profit disesuaikan dengan jarak stop loss dari level entry sehingga memastikan rasio laba ruginya 1:1. Ini bisa juga. Misalkan stop loss-nya tadi dipasang di 10 pip, take profit-nya juga boleh 10 pip ya. Jadi 1:1. Anda juga bisa menyesuaikan take profit dengan perhitungan rasio laba rugi Anda sendiri. Artinya di sini tidak objektif, subjektif. Anda bisa menentukan sendiri rasio laba ruginya ya. Di sisi lain kita lihat dari analisa yang teknikal yang sudah kita tentukan tadi. Take profit ditempatkan pada higher high atau lower high sebelumnya, yang seperti saya sebelumkan lihatkan tadi. Misalkan di harga high tadi ya, pada saat kita masuk posisi buy, kita cari high di sebelumnya, di harga sebelum-sebelumnya. Nah, itu bisa kita jadikan untuk posisi take profit buy kita. Gitu. Oke, lanjut. Sesuaikan take profit dengan money management dengan pergerakan harga. Cara ini adalah yang paling dianjurkan karena bisa menghindarkan Anda dari loss dan meringankan beban psikologis. Contohnya seperti ini. Anda menetapkan stop loss 15 pip dan take profit 30 pip dengan aturan rasio laba rugi 2:1. Ketika harga sudah bergerak sesuai arah prediksi Anda, sebaiknya sebanyak 5 pips, Anda bisa memindahkan stop loss ke level entry agar posisi tersebut paling tidak bisa ditutup break even. Dengan demikian, skenario terburuk dari order tersebut adalah tidak ada profit yang diperoleh. Hal ini dapat membuat Anda lebih tenang dalam melihat fluktuatif harga yang tidak menentu saat posisi Anda masih terbuka. Jadi begini maksudnya. Misalkan teman-teman masuk posisi nih di 16.90 buy di 16.90. Tadi take profitnya 30 pip, berarti di 16.93. Stop loss-nya 15 pip, berarti kan di 16.85 ya, 15 pip. Contoh harga sudah naik nih 15 pip ke 1691,5. Nah, teman-teman bisa pindahkan take profitnya ke tempat harga buy di 16.90. Jadi apabila misalkan harga berbalik ke bawah, teman-teman nggak mengalami kerugian, tapi di sana terjadi BEP ya, break even point. Jadi nggak ada keuntungan juga nggak ada kerugian. Nah itu solusi yang terakhir untuk ambil take profit ya, yang bisa selain dari kelima tadi yang sebelumnya. Oke, Bu Siti, mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya buka dulu untuk pertanyaan. Belum ada nih Pak, tapi ini udah jawab salah satu pertanyaan dari Pak Edward tadi ya. Berapa persen katanya kalau pakai time frame 5 menit. Halo? Jadi ini patokannya lebih ke poin nih Pak Edward tadi. Jadi target profitnya berapa pip dan bisa disesuaikan dengan jarak stop loss-nya. Bisa 1:1 ataupun berapa Pak? Nah, bisa gitu. 30 Ini udah menjawab ya, pertanyaan dari Pak Edward tadi ya, Pak Ari ya. Oh ya, oke. Jadi tidak ada persentase maksudnya Pak Edward ya? Tidak ada jadi lebih ke tipsnya ya Pak, per poinnya ya. Per poinnya, betul. Oke. Mungkin bisa lanjut ke
stop loss-nya, Pak. Stop loss-nya tadi sudah kali mungkin ya. Oh, sudah ya? Oh iya, ini 1/1 tadi ya, Pak. Maaf. Wah, Stop loss-nya ini udah, oke. harus minum ini. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Boleh silakan, Pak. Tunggu buka ya, Bu Siti. Oke, strategi breakout dengan price pattern. Nah, untuk bisa menemukan peluang dari strategi breakout, Anda juga bisa memanfaatkan price pattern untuk pola harga yang terbentuk di chart. Dalam prinsip trading dengan price pattern, pola segitiga merupakan salah satu penanda breakout yang cukup akurat dan bisa diandalkan. Harga sebenarnya sedang berkonsolidasi saat membentuk pola ini, yang biasanya ditandai dengan penurunan high harga, low, atau bahkan keduanya. Ya, nanti saya kasih contohnya. Nah, ini yang pertama ya. Ini disebut dengan segitiga menurun ya, standing triangle. Di sini contohnya trend line yang atas, yang high, itu kalau kita bikin, sedangkan trend line yang di bawah, yang low, dia mendatar. Nah, jika yang terlihat semakin merosot adalah high harga saja, maka pola yang terbentuk adalah segitiga menurun. Kondisi ini mencerminkan kekuatan buyer yang melemah di saat seller berhasil mempertahankan posisinya, sehingga menjadi indikasi kuat breakout harga ke arah bawah. Jadi, buyer di sini sudah kelihatan, di sini nggak kuat. Ya, sudah 3 kali coba, dia nggak kuat. Makanya di sini high trend line-nya menurun. Sedangkan seller di sini kita bisa lihat dia membuat triple bottom, ya, triple bottom. Di saat candle break posisi trend line, garis trend line, di sini boleh follow sell, ya, follow sell. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya nanti ambil di garis trend line ini, ya, trend line ini. Untuk take profit tadi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, itu untuk stop loss dan take profitnya. Jadi ini salah satu contoh dari segitiga pola dari market ya. Ini salah satunya ya. Ada 3 pola, nanti saya jelaskan semua. Ini salah satunya. Oke, yang kedua, nah, di sini di sisi lain pola ascending triangle adalah kebalikan dari segitiga menurun dan ditandai dengan low harga yang semakin terangkat ke atas, sementara high cenderung stabil. Situasi ini mewakili kekuatan seller yang kian melemah terhadap buyer sehingga dianggap menjadi penanda breakout ke arah atas. Ini contoh berlawanan dari chart sebelumnya. Kalau tadi buyer yang nggak kuat, sekarang seller yang melemah, ya. Kita bisa lihat dari garis trend line yang high itu mendatar, ya, mendatar. Sedangkan garis trend line low itu naik ke atas. Nah, ini menggambarkan seller sudah melemah, sedangkan buyer menguat. Ya, di sini ada indikasi akan terjadi untuk follow buy. Bisa lihat pada saat candle break dari resisten, kita follow buy di sini. Oke, selanjutnya saya masuk ke chart berikutnya. Nah, kalau ini kita bisa lihat, saya kasih contoh tadi ya, dalam mencari titik entry dan exit, prinsipnya tidak jauh berbeda dari strategi trading emas dengan breakout trend line. Ketika harga membentuk ascending triangle, lakukan buy hanya saat harga sudah menembus garis resisten yang membatasi high. Perhatikan bagaimana price action-nya. Jika breakout tersebut diikuti dengan yang tertutup di atas price pattern, maka lakukan open buy dengan stop loss di bawah support yang membatasi low harga. Aturan sebaliknya berlaku pada entry sell saat harga breakout dari descending triangle. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah, teman-teman? Belum. Belum ada, Bu Siti ya? Oke, kalau belum ada, kita masih lanjut. Nah, ini ada satu lagi contohnya nih ya. Ini yang ketiga nih.
Lalu bagaimana apabila high dan low harga sama-sama melemah? Pergerakan seperti ini akan membentuk pola segitiga simetris, ya, symmetrical triangle yang dianggap sebagai indikasi breakout. Bedanya arah breakout harga dari pola ini tidak bisa diperkirakan secara pasti. Antara breakout ke atas dan ke bawah sama-sama memiliki potensi kuat sehingga biasanya rekomendasi entry dari pola segitiga simetris ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari price action. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalkan di sini segitiga simetris, di sini untuk buyer sama seller sama-sama melemah. Nah, di sini pola ini memang nggak bisa di saat break candle langsung ambil posisi, nggak bisa. Jadi harus dilihat dari candle setelahnya nanti. Bisa dilihat dari candle setelahnya nanti. Gitu. Nah, oke Pak. Ini ada yang bertanya nih. Oke, ada yang bertanya dulu sebelumnya. Dari Ibu Lia. Pertanyaannya, ketika break untuk confirmnya cukup 3 candle atau harus lebih banyak candlenya? Enggak, kalau misalkan bukan simetris triangle, itu cukup satu candle juga sudah cukup. Satu candle juga sudah cukup. Satu candle ya Pak ya. Tadi kayak seperti ada descending triangle sama ascending triangle itu satu candle cukup ya Pak? Cukup. Kalau symmetrical triangle enggak. Nah, jadi ini tadi saya mau lanjutin ya. Kalau untuk yang symmetrical triangle ini tadi nggak cukup cuman satu candle. Nah, kita harus tunggu dulu candle-candle berikutnya. Begitu Bu Siti. Oke. Nah, ada pertanyaan menarik nih Pak dari Ibu Pipit Aprianti. Katanya, berapa modal yang ideal buat trading yang aman dengan menggunakan teknik simple ini? Berapa nih Pak? Gimana? Sorry, putus-putus Bu. Putus-putus gimana Bu? Pertanyaannya itu, berapa modal yang ideal buat trading yang aman dengan menggunakan teknik simple ini? Oke, sebenarnya begini. Sebenarnya kalau untuk masalah modal berapa itu kembali lagi kepada quantity lot-nya. Dia masuknya berapa dulu. Kalau masuk 1,0 ya kita hitung. Rata-rata sih kita sebenarnya butuh di angka kalau masuknya regular ya 1,0 itu di 5.000 sampai 10.000 aman. Kalau untuk kita mainnya di 0,1 artinya quantity lot-nya lebih kecil di 0,1 itu kita mungkin bisa di angka 3.000 juga udah bagus, sudah aman. Jadi tergantung quantity lot-nya ya Pak Ari ya, bukan tergantung. Betul Bu Siti, bukan dari tekniknya. Karena kalau untuk sistem pakai breakout kita kan nggak panjang mainnya, bukan pakai long term, jadi mainnya short. Jadi baik take profit maupun stop loss nggak panjang, jadi pendek mainnya. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Pipit dan Pak Ari. Ini ada lagi nih dari Bapak Edward BFI Trader. Dengan pola teknik ini, apakah kita bisa pasang trailing stop PA minimal berapa basis point? Trailing stop PA, apa nih? Oh, trailing stop maksudnya. Oke, kalau take profit sama stop loss ya, pakai trailing stop. Sebenarnya kalau sistem breakout nggak perlu trailing stop, Pak. Karena kan ini kan main pendek. Jadi buat apa main trailing stop? Kita mainnya cuma masuknya di 10 pip sampai 15 pip take profit. Stop loss juga begitu, paling jauh juga 20 sampai 25 lah, 25 pip. Jadi nggak perlu pakai trailing stop. Kalau trailing stop itu biasanya kita pakai yang mainnya di 1 jam ke atas, untuk time frame 1 jam ke atas, main panjang, jadi targetnya misalkan di 50 pip, 500 pip, nah itu sudah boleh pakai trailing stop. Jadi kalau untuk main breakout, saya nggak perlu trailing stop. Gitu. Oke, jadi trailing stop itu untuk long term mungkin Pak ya, kalau untuk short term, long term. Nggak perlu trailing stop ya. Oke, terima kasih Pak Ari. Kita akan lanjut. Oke, tips trading emas ya. Oke. Secara teknikal, strategi di atas mungkin cukup menjanjikan untuk diterapkan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mempraktekkan strategi trading emas secara real. Ya.
Tuh, sorry. Nih laptopnya nge-freeze nih. Halo? Oke, masuk lagi ya. Cara trading emas jangka pendek memang bisa mendatangkan hasil dalam waktu cepat, seperti yang saya aja ya. Namun juga sering dikatakan beresiko tinggi. Menganalisa pergerakan harga secara mendalam dan mencari momen entry yang tepat memang lebih sulit dilakukan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, jangan langsung menggunakan strategi ini di akun real. Uji coba dulu efektivitasnya di akun demo. Jadi untuk teman-teman sudah tahu cara bikin trendline, alat bantunya pakai MACD, terus cara bacanya ada 3 tadi ya, ada yang segitiga ke atas, segitiga menurun, sama segitiga simetrikal. Jadi cuman itu aja sebenarnya untuk trading menggunakan sistem breakout. Tapi jangan coba dulu langsung ke akun real, pakai dulu coba di akun demo buat teman-teman semuanya. Terus bila Anda sudah melakukan tes strategi dan berencana menggunakan untuk trading emas real, pastikan bahwa Anda sudah menerapkan aturan-aturan strategi secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk mengurangi efek psikologis yang akan lebih terasa bila Anda trading emas dalam jangka pendek. Jadi begitu teman-teman semuanya. Tipe trading emas ini bergantung pada tingginya volatilitas sehingga saat pasar sedang kalem bisa membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk mencapai target profit. Jadi kalau misalkan nih pasarnya sedang tidak terlalu besar, mungkin untuk sampai take profit bisa sampai 4 atau 5 bar ya, berarti 5 kali 5 sekitar 25 menit ke depan. Tapi kalau harga emasnya lagi cepat, bisa cuma 1 candle atau 5 sampai 10 menit lah yang paling sering saya alami seperti itu. Breakout kuat bisa ditunjang oleh sentimen pasar yang digerakkan oleh rilis fundamental berdampak tinggi. Oleh karena itu jangan mengabaikan komponen fundamental jika Anda sedang breakout. Meskipun strategi trading emas ini lebih mengacu pada metode teknikal, sebaiknya pertimbangkan juga faktor-faktor fundamental yang berpotensi menggerakkan XAUUSD. Jadi teman-teman jangan abaikan untuk faktor fundamental. Jadi misalkan begini, teman-teman sudah bikin, lihat nih, saat mau bikin trendline untuk membaca breakout, lihat dulu ini jam berapa. Kalau jam-jam buka market Eropa atau Amerika, nah buka dulu kalender ekonominya, lihat di sana ada berita nggak di market Eropa atau market Amerika. Gitu. Jangan sampai pada saat masuk itu ternyata pada saat news. Nah, itu bisa jadi resikonya bisa besar juga, walaupun peluangnya juga besar ya. Kalau benar sih profitnya besar, tapi kalau salah itu resikonya juga besar sekali. Oke, Bu Linda mungkin cukup ya kesempatan kali ini untuk tunggu Pak. Oke. Bukan, boleh nanti saya buka session pertanyaan. Oke. Oh iya, siap. Silakan. Ini Oke, ada silakan untuk buka sesi pertanyaan. Pak Sandi nih Pak. Saya lagi tanya keluar dari tema gold. Belajar pengalaman kemarin, oil secara psikologis harga turun. Kita mau simpen buy, tapi bicara teknikal itu trend sell. Bagusnya saya memilih yang mana ya? Terima kasih. Oil ya. Oke, sebenarnya saya bisa jawab sih oil, tapi kan kita sekarang lagi belajar emas ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sedikit ya. Menganalisa dari fundamentalnya oil, OPEC sudah ada kesepakatan kemarin pemangkasan produksi secara besar-besaran membawa dampak yang sangat signifikan. Oil gerak sampai tembus level $20 per barrel. Kalau saya lihat dengan kondisi pandemik ini sebenarnya sudah mulai menurun secara dunia ya, grafik secara dunia, artinya oil tidak lama lagi saya pikir akan trennya trend up gitu. Tapi untuk lebih jelas boleh nanti bisa private training sama saya. Kalau untuk oil kita buka khusus oil. Gitu Bu Siti. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Ini ada Lia nih, wah. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Betul. Oke, Bu ada Lia nih tanya. Pak. Pak, saya takut cut loss. Nasihat dong buat saya. Wah, saya juga takut nih kalau cut loss.
Takut cut loss. Justru cut loss itu adalah manajemen risiko yang paling aman dibanding dengan locking misalkan ya, atau kita di ya locking hedging gitu, lebih aman itu pakai stop loss. Itu karena tidak merusak psikologis asalkan sesuai dengan standar teknikal yang sudah ditentukan. Misalkan seperti tadi kan kita sudah tentukan tuh pada saat misalkan nih break trend line atas, kita follow buy. Nah, trend line atas itu yang tadinya jadi resisten itu berubah jadi support. Nah, di sanalah kalau itu break, teman-teman langsung cut loss, nggak boleh ditahan. Gitu. Walaupun kadang-kadang harga bisa berbalik lagi, tapi itu bagian dari resiko kita. Gitu Bu Siti. Resiko tadi. Tadi ada saran juga di Pak Ari itu di materinya. Jadi kalau misalnya targetnya sudah tipsnya sudah naik, cut loss-nya dinaikin ke harga awal biar BEP ya Pak ya. Betul, betul. Dari yang slide yang sebelum tadi. Cut loss tadi Bu Lia. Mungkin ada pertanyaan nah, lagi? Itu tuh semua ya. Belum ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau mau konsultasi? Boleh tanya di luar teknik nggak Pak Ari nih? Untuk kesempatan kali ini boleh saya perbolehkan nih ya untuk next, tapi untuk lebih mendalam mungkin nanti bisa kita private training aja. Begitu, asal jangan tanya jodoh ya Pak ya? Asal jangan tanya jodoh, kalau tanya jodoh saya nggak bisa. Jodoh bisnis aja ya Pak? Jodoh bisnis mungkin boleh. Linda mau review dikit tadi teknik yang paling simpel dari Pak Ari tentang trading. Itu ada menggambar trend line, terus strategi breakout, ada cara pasang stop loss dan take profit. Terus tadi review sedikit descending triangle kita bisa follow sell, ascending triangle kita bisa follow buy. Sebenarnya gampang banget ya kalau ngelihat teknik ini untuk trading short term atau misalnya jangka pendek. Itu mudah banget dipelajarin. Jadi buat teman-teman yang belum pernah trading, nggak usah takut untuk belajar trading. Bisa buka demo dimanapun, belajar demonya dulu, matengin ilmunya dulu, bisa belajar sama Pak Ari juga. Betul ya Pak Ari ya? Nanti bisa tanya-tanya lebih jauh tentang teknik-tekniknya. Ada pertanyaan nih Pak Ari dari Ibu Dewi Pujiasari. Pak, bagaimana cara untuk cut loss yang tepat ketika sedang terjadi floating? Nah, balik lagi nih ke cut loss nih, Pak. Floating. Ini sepertinya pertanyaannya bukan di sini ya. Soalnya kalau breakout pertanyaannya sudah jelas tuh. Stop loss-nya ya itu di supportnya. Yang misalkan kalau kita buy, yang tadi resisten jadi support, kita sell, yang tadi supportnya itu jadi resistennya. Nah, di sana untuk kita stop loss. Tapi kalau pertanyaannya di luar yang breakout, misalkan punya posisi sendiri ya, saya harus analisa dulu di mana posisinya berapa, terus grafiknya seperti apa gitu, Bu Siti. Tapi kalau yang saya presentasikan tadi sebenarnya stop loss-nya di sana. Jadi di garis trend line kalau misalkan kita buy, stop loss-nya langsung di garis trend line itu. Di resisten itu kan berubah jadi support. Kalau untuk kita sell juga sebaliknya. Kalau kita sell, berarti stop loss kita di garis support tadi itu karena sudah berubah jadi resisten gitu Bu Siti. Oke, jadi kalau buat Bu Dewi nih tipsnya kalau lagi floating, mungkin mau konsultasi sama Pak Ari boleh dibantu analisis nanti ya Pak ya, dilihatin dulu posisinya, tradingnya apa. Dilihatin dulu posisinya seperti apa. Berapa poin ya Pak ya gitu ya. Kalau musim floatingnya baru 1 poin pasti langsung cut loss gitu ya Pak. Kalau 1 poin ya bisa langsung cut loss kan. Ya Pak ya. Oke, ini ada ucapan terima kasih banyak. Terima kasih info dan ilmunya, semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, ada yang mau bertanya lagi kok? Mungkin ya. Tidak ada yang bertanya? Oke, di sini terima kasih banyak nih buat
para teman-teman semua dan para peserta webinar yang udah hadir di sini. Sedikit nih Linda mau kenalin acara webinar kali ini disponsori oleh Global Intra Berjangka Cabang Bandung. Alamat kantornya di Jalan Asia Afrika nomor 129 Bandung, dan Global Intra Berjangka ini berkantor pusat di Aksa Tower, Jakarta, Kuningan, Jakarta ya. Global Intra Berjangka berdiri tahun 2004 sebagai pialang berjangka. Forex dan indeks merupakan salah satu produk kami. Nah, bagi yang mau tahu lebih banyak tentang Global Intra Berjangka, atau kita bisa sebut GIB, boleh nanti bisa langsung tanya ke masing-masing yang ngundang tadi ya, atau misalnya bisa chat di sini sekarang, atau nanti japri ke pengundang tadi. Betul. Jadi nanti misalnya teman-teman mau belajar lebih tentang forex, mau belajar tentang tradingnya, teknikal simpelnya tadi, bisa buka demo account di Global Intra Berjangka dan bisa langsung hubungin ke masing-masing pengundang tadi. Sekian aja dari Linda, mungkin tidak ada yang mau bertanya ya. Terima kasih banyak, terima kasih Bu Kim Desti. Sekian acara webinar kali ini. Saya Siti Nurlinda, pamit undur diri. Pak Ari, terima kasih banyak sudah mengisi acara. Oke, Bu Siti. Sama-sama Bu Siti, terima kasih banyak. Lagi di acara webinar selanjutnya dengan Global Intra Berjangka. Selamat sore semua. Selamat sore. Oh iya, selamat sore kan Ibu. Saya.